Pada saat kedua tangan bersentuhan, terdengar suara patah tulang yang jelas. Tangan Buraku itu langsung patah di tempat. Tangan Reka bahkan tidak berhenti, dia terus menamparkan wajah Buraku. Plak, suaranya tajam dan keras. Detik berikutnya, Buraku ditampar terbang, dan membentur dinding di sebelahnya dengan kuat. Dinding itu runtuh dan menutupi Buraku. Reka berkata, Buraku, seolah-olah seperti serangga. Tempat kejadian menjadi sunyi. Semua orang melihat Reka dengan mata ketakutan. Orang yang melawan Abeno ditampar terbang oleh Reka. Apakah dia berkulit tembaga dan bertulang besi? Sungguh ganas. Di samping, mata Zeus seperti bunga persik, kakak ipar sungguh bergairah. Reka melirik anak buah Buraku, 10 anak buah itu tidak bisa menahan gemetar. Seperti tikus yang diincar oleh kucing. Reka berkata dengan dingin, karena kalian lukai pekerjaku, jadi kalian tinggal untuk menjadi pekerja gratis. Abeno mengangguk, jangan khawatir, Tuan Valkyrie, aku akan awasi mereka. Reka berjalan ke arah Tokia dan berkata, Tokia, tidak sarapan lagi. Degil, sini, ini sarapan yang kubawakan untukmu. Semua orang baru menyadari, Reka juga membawa sarapan. Sarapannya tidak tumpah sama sekali saat berkelahi. Tokia tidak mengambil sarapan itu, tapi dia mencubit telapak tangannya. Ini daging kok, tidak ada mesin di dalamnya, kan? Reka, imajinasimu sungguh luar biasa. Reka berkata, Tokia, kamu kembali kerja dulu, aku tinggal untuk awasi mereka. Tokia mengangguk, tidak boleh kelahi lagi, dengar tak? Dengan kekuatan Reka, sedikit lagi dia bisa membunuh orang. Reka mengangguk, iya. Tokia berjalan ke arah pekerja migran berkulit hitam yang tadi melindunginya dan berkata, kakak, terima kasih atas bantuanmu tadi. Gini saja, aku beri kamu libur 7 hari, gaji tetap dibayarkan. Pria kulit hitam berotot menyeringai, terima kasih kakak ipar. Kakak ipar, Tokia menggelengkan kepala, ini kebiasaan dari mana, kenapa terus memanggil kakak ipar ketika bertemu? Aku tidak setua kamu. Dia tidak banyak berpikir, berbalik dan pergi. Reka melirik pria kulit hitam berotot, alisnya mengernyit mengapa bajingan ini ada di sini. Zeus tersenyum dan menyentuh tangan kuat Reka, kakak ipar, kamu sungguh hebat, aku ingin belajar kungfu darimu. Reka, buat apa anak gadis belajar kungfu, hati-hati tidak bisa nikah. Zeus, tidak apa-apa jika tidak bisa nikah, aku akan rawat anak-anak kalian di hari kedepannya. Reka mulai tidak sabar, cepat kembali kerja. Zeus berkata dengan keras kepala, tidak boleh, kecuali kamu janji untuk ajari aku kungfu. Reka diganggu hingga sakit kepala, dia berkata dengan acuh tak acuh, iya, aku akan ajari kamu di hari lain. Terima kasih kakak ipar. Zeus pergi dengan melompat. Reka melirik pria kulit hitam berotot itu, ikuti aku. Pria kulit hitam berotot buru-buru mengikuti Reka. Ketika mereka tiba di sudut yang sunyi, Reka mengeluarkan sebatang rokok, kemudian pria kulit hitam berotot itu buru-buru mengeluarkan korek api, dan menyalakannya. Bang, he, aku datang mengandalkanmu. Reka memarahi, Lone Wolf, kamu tidak bekerja dengan baik di utara, kenapa datang ke sini? Lone Wolf berkata, ku beritahu, aku mau selidiki seorang pria bernama Sangs. Kebetulan aku pernah tinggal di MI9 sebelumnya, jadi aku bisa bantu kamu selidiki orang ini. Reka, seorang Sangs saja perlu kamu bersusah payah datang ke sini. Lone Wolf berkata, Bang, jangan meremehkan Sangs. Sekarang MI9 curiga, ada orang besar di belakang Sangs. Orang besar yang melakukan sesuatu semena-menanya. Aku kali ini datang untuk kumpulkan bukti, setelah buktinya terbukti, kita bisa turunkan orang besar dari altar. Reka tercengang sejenak, orang besar yang melakukan sesuatu semena-menanya. Maksudmu, petinggi? Lone Wolf mengangguk, betul. Reka berpikir, pantasan dia berani begitu sombong, mungkin di belakangnya ada yang dukung dia. Tidak sangka, umpan kecil ini dapat tangkap ikan besar ini, petinggi. Tidak peduli dia orang besar atau petinggi apalah,
kali ini, siapapun yang menghalangiku, aku akan bunuh orang itu. Lone Wolf buru-buru memohon, Bang, biarkan aku di sisimu, aku sudah lama ingin kalahkan anjing tua itu. Dia kemarin bilang aku curi jubah Tuman, geram sekali aku. Reka tidak bereaksi dalam sekejap, kamu curi jubah Tuman. Apa maksudmu? Lone Wolf, dia memarahi aku adalah monster beruang hitam, secara langsung sindir aku berkulit hitam. Reka, baiklah, kamu tinggal di sini saja, kerja di lokasi konstruksi. Lone Wolf mengembangkan bibirnya dengan tidak puas, Bang. Kamu suruh jenderal bekerja di lokasi konstruksi, tidakkah hal ini agak salah? Reka, minggir sana. Aku seorang Tuan Agung Valkyrie juga bekerja sebagai pegawai kecil. Apakah aku ada mengeluh? Lone Wolf, Reka dan Lone Wolf kembali ke lokasi konstruksi, 10 bawahan buraku segera berlutut dan bersujud. Tuan Valkyrie, kami mohon Anda tinggalkan kami di sini. Mulai sekarang kami akan melakukan apapun untuk Anda tanpa mengeluh, yang kami mohon hanya Anda bisa mengajari kami kemampuan bela diri Anda. Kami bisa mati dengan tenang kalaupun hanya bisa mempelajari 1/10 dari kemampuan Anda. Jelas, mereka semua mengalah kepada kemampuan mereka. Sekarang adalah masa yang bagus untuk menggunakan mereka, sehingga mereka pun mengangguk, baik. Kalian tinggal di sini saja, semuanya bersujud sambil mengucapkan terima kasih. Reka berkata kepada Abeno, Abeno, mulai sekarang kalian mendengarkan Lone Wolf. Dia akan memberi perintah kepada kalian. Melirik ke Lone Wolf, wajah semua orang tampak tidak puas. Lone Wolf hanya seorang pekerja migran, dari mana berhak memerintah kami? Menyadari ketidakpuasan mereka, Reka pun tersenyum, boleh katakan kalau kalian merasa tidak paus, dunia ini dipimpin oleh kekuatan. Kalian boleh menantangnya, siapa yang bisa melawan 3 trik Lone Wolf, aku akan mengakui dia sebagai murid utamaku. Tatapan semua orang mengedipkan cahaya. Bisa menjadi murid utama Tuan Valkyrie adalah keberuntungan seperti apa? Syaratnya hanya perlu melawan 3 trik Lone Wolf. Semuanya sangat tertarik dengan penawaran ini. Abeno menggosok kedua tangannya, kalau begitu, Bang Lone Wolf, aku ucapkan maaf duluan. Lone Wolf tersenyum dengan bodoh, itu apa, atau tidak kalian melawanku bersama saja? Satu-satu sangat membuang waktu, melawan bersama. Keberuntungan besar. Semua orang menggosok tangannya dengan gembira, siap-siap untuk mendidik Lone Wolf dengan bok. Lone Wolf, teman-teman, jangan bertingkah terlalu kejam nanti. Kasihani aku, Kids adalah sekeluarga, jangan sampai melihat darah. Salah satu bawahan berkata dengan sombong, Bang Satu Kaki tenang saja, kami pasti akan mengasihani kamu. Lone Wolf mengangguk, aku merasa tenang setelah mendengar kata ini. Setelah berkata, Lone Wolf pun mengambil pipa baja dari samping dengan gaya yang rileks, ayo. Sialan. Semuanya tercengang di tempat, menatap ke pipa baja di tangan Lone Wolf dengan mata membesar. Pipa baja tadi awalnya menempel di dinding semen dengan kuat dan padat. Lone Wolf mengeluarkan pipa itu dengan gaya yang begitu santai, bahkan dinding semen sudah retak dan pecah menjadi 2 lubang besar. Sialan, tenaga Lone Wolf juga tidak berbeda jauh dengan Tuan Valkyrie. Apakah semua orang di sisi Tuan Valkyrie sekuat ini? Wajah bawahan yang tadi berkata akan mengasihani Lone Wolf pun langsung memerah. Abeno yang ketakutan segera melambaikan tangan, Bang Lone Wolf, tadi kami bersikap tidak tahu diri. Tolong jangan masuk ke dalam hati, tidak jadi tanding lagi. Mulai sekarang kamu adalah abang kami semua, Lone Wolf, ayo, aku sudah siap-siap. Aku sangat mudah dikalahkan. Begitu pukul langsung pingsan, semua orang, haha, hanya orang bodoh yang percaya kepadamu. Tangan Lone Wolf kebetulan sedang gatal, dia tidak mau melepaskan kesempatan ini, sehingga dia terus memaksa Abeno mereka beraksi. Reka yang sudah tidak sabar pun memarahinya, Lone Wolf, diam. Ada waktunya untuk kamu beraksi, kenapa harus buru-buru sekarang? Lone Wolf, Bang, aku ingat kata-katamu ini. Kamu hutang aku kesempatan beraksi sesuka hati sekali. Semuanya tercengang di tempat, kenapa pria berkulit hitam ini begitu suka bertarung.
Reka melirik keruntuhan yang menutupi Buraku yang sama sekali tidak ada gerakan. Apakah Buraku sudah mati? Tidak tahu Reka yang terlalu kasar, atau Buraku terlalu imah. Reka berkata kepada Abeno, nanti cari orang antara Buraku pulang. Beri tahu Tiran, silahkan menunjukkan trik apapun yang dia miliki, aku menantikannya kapan saja. Abeno, siap. Buraku belum mati, namun hanya tersisa nafas terakhir saja. Melihat kondisi Buraku, Tiran tidak bisa menahan diri dan merasa cemas. Dia bertanya dengan tidak sabar, Buraku, berapa orang yang memukul kamu sampai begitu? Buraku berkata dengan lemas, 1 orang, hanya dengan 1 trik. Apa? Tiran menarik nafas dingin. Tiran mengerti kemampuan Buraku, tidak berbeda jauh darinya. Tapi mereka menyelesaikan Buraku dengan 1 trik dari 1 orang. Hal ini sudah cukup menjelaskan seberapa menakutkan kemampuan Reka. Buraku bertanya dengan suara kecil, Bang, kita harus bagaimana?